Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita di surat Al-A'la, surat 87. Kita baru bahas sampai ayat yang kedua. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang telah menciptakan segala sesuatu dan menyempurnakan ciptaannya. Kita bahas sampai ayat yang kedua. Sekarang kita lanjut di ayat yang ketiga. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi qaddara fahada. Dan yang menetapkan segala sesuatu, lalu dia memberikan petunjuk kepada sesuatu itu. Jadi kata Allah, Allah itu adalah yang menetapkan segala sesuatu. Qaddara namanya, qaddara itu dari kata qadar. Qadar itu ketetapan, lalu menjadi qaddara artinya menetapkan. Nah, sesuatu yang ditetapkan itu namanya takdir. Jadi tidak ada satupun yang berlaku di semesta ini kecuali semuanya sudah ditetapkan Allah. Hingga daun yang jatuh, daun jatuh, kapan daun itu jatuh, apa sebabnya jatuh, itu sudah ada takdirnya. Jadi Bapak Ibu kalau baca surat Al-An'am ayat 59, surat Al-An'am 59, kata Allah, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan milik Allah lah kunci-kunci yang gaib. Jadi segala sesuatu tentang perkara yang gaib, surat Al-An'am 59, hanya milik Allah, segala pengetahuan tentang yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Dia. Dan Allah tahu apapun yang tersembunyi di daratan dan di lautan. Dan tidak satu helai pun daun yang jatuh kecuali semua itu sudah dalam pengetahuan Allah. Dan tidak pula biji yang tersembunyi dalam kegelapan bumi, yang basah ataupun yang kering, semua sudah ada dalam catatan Allah. Ini disebut qadar, Jadi semuanya sudah ditentukan Allah, dan semua itu tidak akan terjadi di luar ilmu Allah. Kita yang duduk di sini nih Pak, yang subuh ini sudah ditetapkan Allah sejak azali bahwa hari Ahad tanggal sekian subuh itu yang duduk di masjid ini. Yang tidak ada dalam catatan Allah tidak akan hadir lagi. Mungkin subuh sudah sembahyangnya pulang ya Pak. Yang pulang itu namanya tidak dicatatkan di sini. Begitu tuh. Semua sudah ada catatannya. Pernah tak Bapak Ibu membayangkan akan bertemu dengan saya di sini? Saya pun tak membayangkan. Saya lahir di ujung Dulu Solok Selatan,
Tidak terbayangkan bagi saya ada satu tempat namanya Masjid Raya Pasar Gadang. Tidak terbayang itu. Tapi kenapa kita berkumpul di sini, bersama di sini? Karena dalam ilmu Allah sudah ada ketetapannya. Dan setelah ini kita akan kemana lagi, berkumpul dengan siapa lagi, dan kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi semuanya tidak akan terjadi kecuali dalam catatan Allah. Semua. Ibu-ibu pernah tidak membayangkan dapat suami model ini? Hah? Mungkin tidak terbayang ibu suami ibu model ini kok. Tapi dapat ni model kuat aku siapa pun dapat model kuat. Sudah dalam catatan Allah. Saya juga tidak membayangkan istri saya seperti sekarang ini. Di kampung aku banyak produksi di kampung aku. Tapi mana aku dapat yang ikut ibu. Sudah dalam ilmu Allah. Tidak akan meleset. Makanya ibu, jadi ibu menyasar dapat suami model itu. Sudah ilmu Allah sudah. Ya tahu de mana lain orang pikirnya. Padahal banyak tak ada dulu. Itu sudah dalam ilmu Allah. Tidak ada satupun yang tidak dalam pengetahuan Allah. Dan semua akan terjadi sesuai ketetapan yang ada pada ilmu Allah itu. Sudah ada namanya fi kitabin mubin, di kitab yang nyata, yang menerangkan segala sesuatu. Ya. Makanya kita ini tidak boleh mengatakan kalau pun tidak boleh. Ya. Misalnya anak ibu jatuh kecelakaannya, lalu ibu berkata kalau tidak baik tadi itu tidak kamu boleh itu berdoa, tidak boleh itu. Orang yang mengatakan kalau itu berarti dia tidak bertasbih mensucikan Allah. Kan tadi konteksnya sabbihis marabbikal a'la, sucikan Tuhanmu. Bagaimana cara kita bertasbih? Meyakini semua sudah dalam ketetapan Allah. Maka kalau terjadi sesuatu, qadarullah, Allah sudah menetapkan. Dan semua pasti terjadi. Siapa yang sakit, siapa yang mati, semua sudah qadarullah. Kalau jatuh, sebab saja. Tidak jatuh pun mati juga dia di hari itu. Semua qadarullah. Sudah ada takdirnya, ketetapan. Ya. Kan kadang-kadang kita sering begitu tuh. Ya. Pai mendaki ke Gunung Merapi, melalui gunung mati. Itulah kondak pai tadi itu dah kamu Bara banyak orang mendaki gunung belu. Bara kok timurnya melalui gunung itu. Itu sababnya mati itu memang qadarullah, gunungnya ditetapkan mati dia sabab gunung melalui. Banyak orang di gunung sebab kok dah mati dia. Mati. Ya. Nah, tidak boleh mengatakan kalau disuruh Allah tasbih, sucikan Tuhan. Kalau sudah terjadi, wallazi qaddara fahada. Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu. Dan semua itu ilmunya ada di sisi Allah. La ya'lamuha illa huwa. Ketetapan itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Sebab kalau dah tahu kawan apa itu? Masalah mereka. Abu kok dia tahu Abu kalau Abu mati di kampung. Ya, Abu mati di kampung Abu tak pulang kampung lah. Kampung udah mati begitu. Ya Pak. Padahal tempat mati kita sudah ditetapkan Allah. Makanya Bapak Ibu di dalam Al-Quran itu ada 3 yang Allah tetapkan soal mati kita nih. 3. Ya, 2 disebutkan di surat Luqman
ayat 34. Ya, satu di Ali Imran 154. Ya. Jadi di surat Luqman itu kata Allah sudah menetapkan semua orang apa ilmu sa'ah, waktu matinya. Jadi semua kita sudah punya as-sa'ah namanya. Sa'ah itu waktu. Itu disebut ajal namanya. Jadi ajal itu Ibu tidak bisa maju, tidak bisa mundur walaupun 1 detik. Iza ja'a ajaluha, ya, lain iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun sa'ah. Kita ini mati sesuai waktu yang sudah ditetapkan Allah. Tidak akan bertambah. Jadi ibu kira dia rajin olahraga, aku kan panjang umurnya udah akan mati, ada cerita. Yang olahraga tu mati bila sedang olahraga. Karena banyak orang sedang bersepeda mati di sepeda. Tidak ada olahraga tu hanya karena kita ikhtiar saja supaya sehat, tapi tidak akan memperpanjang usia tu Pak saya olahraga. Karena ajal sudah ditetapkan. Orang mati karena ajalnya, bukan karena penyakit. Makanya ibu-ibu apa-apa yang lah pensiun ke apa olahraga adanya makan daging salah nyala mati ya dan tahan selero. Ada sebagian ibu-ibu kok tidak boleh makan santan, tidak boleh makan daging, hanya lagi sempade siapa nyala mati si lagi saya dah 7 dia udah makan. Ya, dan tidak boleh itu berlebih-lebihan, tidak boleh. Tapi kalau makan sudah sesuai kebutuhan yang tenaga makan. Tidak ada orang mati di makanan. Mati itu ajalnya. Oh sakit, sakit itu tidak ada pula mematikan. Kalau sakit mati sebabnya itu, tapi tidak itu yang mematikan. Ajal sudah ditetapkan Allah, tidak akan bertambah itu. Saya masih muda, aku kalau mau mati ini tidak tahu lebih. Mati itu ajal, bukan karena tua atau mudanya, ajalnya datang. Yang kedua, wa mata tri nafsun bi ayyi ardin tamut, tuh di surah Luqman ayat 34 tadi itu. Bumi tempat mati. Bapak Ibu lah tetap cuma di mana bumi matinya. Di Padang Panjang, di Jakarta, di Makkah. Sudah ada, tinggal menunggu apa itu tampil yang cocok saja. Makanya Bapak Ibu, kau pergi jalan-jalan, pergi saja takut jo. Asal tapi buminya mati gitu. Ambo punya guru, hampir 3 bulan ke Makkah, sajak muda ke Makkah, aku banalanya matinya di situ. Di rumahnya ada orang sekali ke Makkah turun pesawat mati langsung. Nah, karena buminya cocok. Tuh suruh siapa kemarin tuh anak Ridwan Kamil ya, dari Baranang ke Swiss, anyui mati situ Pak ya. Dari Bandung ke Baranang ke Swiss Pak, sebanyak tuh entah lagi di Indonesia Pak. Kenapa? Air itu sama aja Pak, berbeda air. Tapi mengapa ke Swiss Baranang Pak mati ke situ, buminya di situ mati. Itu masalahnya. Kok Baranang banyak orang Baranang semua, kok kayak mati? Buminya cocok mati situ tuh. Itu disebut qaddar, wallazi qaddara. Nah baru yang ketiga sebab mati di Ali Imran 154. Agak panjang ayatnya tuh di tengahnya dibaca. Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Kalau ada orang setiap hari tidur dari ketek sampai gaet dia sampai lalu sebab golek-golek. Kalau sebab matinya karena dibunuh,
dia akan keluar rumah di hari itu untuk terbunuh. Berpuluh-puluh tahun dia tetap lalu saya Pak. Ndak keluar kamar loh Pak. Tapi kalau sebab matinya ndak dalam kamar, sebab matinya terbunuhnya keluar rumah apa diantar auto saya. Karena sebab matinya bukan di kasur diantar auto. Allah sebut begitu tuh. Kalau sebab matinya terbunuh, dia akan keluar rumah untuk menjemput takdir mati terbunuh itu. Nah, itu yang disebut menjemput takdir namanya itu. Dia akan ke sana untuk sebab yang sudah ditetapkan Allah. Sama lah dengan anak Ridwan Kamil tadi. Nyo di Bandung. Tupai baranang ke Swiss. Baranang dia itu tuh sebab yang sudah ditetapkan Allah. Swiss itu tampil yang ditetapkan Allah. Itu satu contoh tuh. Ya. Dan kita tidak tahu apa sebab kita. Ada yang terpandang matinya, ada yang terpanggang matinya, ada yang masuk lubang matinya. Ya Pak, ada yang dimakan binatang matinya, ada yang ditabrak kendaraan matinya. Kita tidak tahu, tidak tahu. Kata Al-Ghazali, panah-panah kematian setiap hari membidik kita. Dan kita tidak tahu panah yang mana yang akan mengenai kita. Bapak Ibu kalau rumah mendiambo, kalau rumah mungkin pohon kamapo panah, mungkin batu jatuh panah, mungkin aku masuk lubang panah, mungkin orang bercakap nolajak karena yang buat panah, mungkin kecelakaan namu panah. Itu panah-panah itu setiap hari membidik kita dan tidak tahu kita panah yang mana yang akan mengenai kita. Tidak tahu kita dapat yang mana panahnya tahu. Tapi semua sudah dalam ketetapan Allah dan sudah ya dalam ilmu Allah. Jadi semua yang berlaku di semesta ini ya semuanya sesuai takdir dan sesuai dengan ilmu Allah. Begitu juga soal rezeki. Coba Bapak Ibu baca nanti Az-Zariyat ayat 22. Az-Zariyat ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah, di langit sudah ada rezekimu dan semua janji-janji yang sudah dijanjikan untukmu. Allah sebut begitu. Jadi rezeki kita ini Bapak Ibu sudah ada di langit, tinggal Allah turunkan saja sebabnya ke bumi. Dan kita tidak akan menerima kecuali yang dicatatkan Allah. Itu makanya kita berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau engkau mencatatkannya ya Allah, sedunia orang menghalangi tidak akan bisa. Kalau engkau tidak mencatatkannya, sedunia orang mengantarkannya tidak akan sampai. Rezeki kita sesuai catatan saja. Itu kenapa di akhirat hisab harta bukan berapa banyak. Apa hisab harta di akhirat? Cara kau dapat dan cara kau pakai. Yang dihisab di akhirat nanti cara dapat halal enggak? Cara pakai baik enggak? Yang jumlah tidak akan ditanya karena jumlah Allah yang menentukan. Sudah, maka tidak boleh iri dengan rezeki orang. Tidak boleh iri. Orang yang iri dengan rezeki orang, maka tasbihnya bermasalah. Sabbihisma rabbikal a'lanya bermasalah. Kalau ada orang iri dengan rezeki orang, karena rezeki Allah yang menetapkan. Coba Bapak Ibu baca nanti surat Az-Zukhruf
ayat 32. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kata Allah, kami telah membagi-bagi rezeki manusia di dunia dan kami lebihkan sebahagian di atas yang lain. Allah sebut begitu ya. Jadi orang tu kayu bukan dek pandainya. Orang itu miskin bukan dek bodohnya. Bukan. Orang tu kayu dek salehnya, tak ada hubungan. Orang tu miskin dek maksiatnya banyak, tak ada hubungan. Rezeki itu Allah yang memotong-motongnya. Ini. Kau gak gadang, kau gak ketek. Tak ada hubungan jangan Bapak Ibu. Nah, dek rajin ke masaji tu kayo. Tak ada. Dek banyak dosa tu ke miskin, jatuh miskin, tak ada itu. Jadi ibu bapak jangan mengecek. Percuma saya rajin ke masaji. Bapak tu jo hari ke masaji, ibu payah jonya. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Rezeki sesuai potongan dari Allah. Makanya perintah Allah, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah, cari akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Berarti dunia ini sudah dibagikan Allah, tinggal kita jemput saja bagian kita. Tidak ada satupun rezeki kecuali semua sudah dibagi oleh Allah. Dan kita hanya mendapatkan apa yang sudah dibagikan Allah. Dan kalau kita tidak nama kita di sana, kita tidak akan memakannya. Ya. Makanya Bapak Ibu, di setiap makanan itu, ya, itu sudah ada nama kita. Ya. Ini ya, ini banyak tadi nih Pak, sakardus tadi Pak. Ini Pak, sakardus tadi Pak. Pertanyaannya, kenapa yang ini yang sampai ke saya? Mbak kok tangan dan mambi, ikut nyambi. Karena ikut ada namu sih Pak. Satu-satunya manusia yang tahu apa yang akan dimakan orang, Nabi Isa. Nanti baca di surat Ali Imran ayat yang ke-49 ya. Surat Ali Imran 49. Ini bagian terakhirnya itu. Apa salah satu kemukjizatan Nabi Isa yang diberikan Allah? Karena Nabi Isa itu paham yang gaib-gaib. Salah satunya wa unabbiukum bima ta'kulun. Nabi Isa tahu apa yang akan dimakan oleh seseorang. Berarti makan ini sudah ada pemiliknya. Iya Pak. Bapak Ibu tidak akan makan kalau tidak namanya itu. Percayalah. Kalau tidak nama apa Ibu cantum di situ bilangi, tidak akan mengambil yang itu. Saya gini, ada karuku satu ples. Mengaku yang itu apa ambil? Karena nama apa ada di situ. Yang tidak ada nama apa, tak apa ambil saya olah kamu. Oh begitu. Coba kau ibu karena kamu makan onde dah, lama ngamuk. Tipu anak cucu, nek tak onde. Wah, dah bedo. Bako nak jadi ibu makan onde itu, dek nama ibu tidak ada di situ, nama cucu situ. Coba kau makan. Ya, Pailah bali sambal ibu. Tidak banyak sambal di situ sama asal baskom. Manga daging tu yang nyajian ibu. Anak mulu situ. Tidak meleset. Satu-satunya yang tahu Nabi Isa. Lain Nabi Isa tidak tahu karena Nabi Isa dikasih tahu.
Tapi artinya tidak ada rezeki ini kecuali semua sudah ditakdirkan oleh Allah, hingga rezeki yang akan kita makan. Ya. Makanya kadang-kadang ibu, awak makan Pak, antara jatuh aja Pak. Ada kucing di bawah langsung, ditangkuk langsung, berarti itu nama kucing situ. Nah, cok itu dia kejadian tuh. Cok. Yang tidak namu awak, tidak akan masuk ke bumi awak. Ayo loh. Nah itu yang disebut qadar namanya. Semua sudah dalam ketetapan Allah. Apapun yang ada, apapun yang terjadi, ya kapan tsunami akan terjadi, kapan gempa akan terjadi, semua sudah ada. Nah, kan di Padang kalau diprediksi kok akan terjadi gempa besar. Sampai kini alhamdulillah lihat dulu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi prediksi bisa, tapi memastikannya hanya Allah yang tahu. Tak ada lain yang tahu. Karena takdir itu Allah yang menetapkan. Kapan terjadinya gempa, kapan terjadinya banjir, ya, di mana hujan turun, kapan hujan turun. Nanti baca di surah Luqman ayat 34 tadi. Apa yang ditetapkan Allah salah satunya wa yunazzilul ghais, di mana hujan turun, kapan hujan turun, berapa banyaknya turun, Allah sudah mengatur, sudah ada dalam ilmu Allah. Itu makanya kadang-kadang kalau tidak jadi hujan, di situ tarang tiba-tiba hujan, karena Allah sudah mengatur situ. Ya, makanya kalau ada orang mengatur hujan, membawa pawang hujan, nah, berarti sabihisma rabbikal a'la bermasalah. Berarti dia tidak yakin Allah yang mengatur. Makanya papa ibu kalau beralik jangan cari tukang anda hujan tuh. Syirik itu. Berarti kita tidak bertauhid dengan nama Allah tuh. Ya Allah kan Al-Wahid, Al-Ahad. Ya Allah itu yang mengatur, Al-Bari. Nah, kita mengatur pula hujan, padahal hujan itu Allah yang mengatur. Nah itu maksudnya wallazi qaddara fahada. Takdir ya Allah sudah menetapkan, tapi Allah tunjuki pula jalan supaya kita sampai ke takdir kita. Ada petunjuk. Nah itu ayat yang ketiga ya, bahwa kita mensucikan Allah, di mana Allah dalam menetapkan segala sesuatu. Dan bila itu terjadi, kita hanya tinggal berkata, sudah, qadarullah, innalillah, segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Selesai. Makanya orang beriman tuh kalau sudah tasbih dia, subhanallah, selesai sudah. Kenapa? Tidak ada gelisah, tidak ada mengumpat, tidak ada mencela. Kenapa? Karena semua sesuatu berlaku atas ya ilmu Allah dan takdir dari Allah. Maka tidak ada lagi ya orang kalau sudah bertasbih hatinya tenang, kalau mengatakan subhanallah ya sudah selesai. Allazi qaddara fahada, semua sudah ditetapkan Allah dan tidak ada yang terjadi di luar ketetapan Allah pasti. Ya, makanya pernah ada satu contoh yang baik itu ya, sampai sekarang jadi cerita. Kami di Yeyen, tapi yang belum masuk kuliah ketika kamu dapat cerita baru di Yeyen atau di UIN. Kini ada rektor dulu namanya Pak Mansur Malik. Apa ya? Pak Mansur Malik itu sekeluarga mati. 6 istri jo anak mati kecelakaan. Tinggal ciek lain, ciek kok tak pahit. Tapi mana nenciak kau tak baik, itu dalam catatan Allah. Nenciak kau tak baik loh. Yang limo baik, jindu aja. Mengapa aku tak baik? Karena apa aku tak ada dalam catatan loh. Asing gua apa aku jual anak nenciak kau selamat dan berangkit jodoh mati sedoyo. Itu yang namanya takdir tuh Pak. Qadarullah. Kan kalau pikir-pikir kan, mana kok tinggal apa? Mana tinggal anak? Mana tak payah anak satu aja. Karena nenciak kau memang tak dalam catatan Allah mati situ loh.
Ya, tapi apa dia tanam ketika anak mati, istri mati, anak main tak buju di rumah, tenang. Ya bukan, kan ada juga laki-laki mati orang rumahnya tanam lah nampak dia pengganti. Kok apa? Kok tidak dulu menikah sampai mati dulu? Tapi begitu ketenangannya Pak, tidak ada seperti biasa saja. Padahal anak main dan buju ke ibu-ibu mungkin separuh stres ibu, separuh hidup gitu. Ya nah, kalau kita libur anak sampai buju, pagi sehat pulang main sadonya, stres begitu. Tapi beliau pun mana tenang. Kenapa? Allazi qaddara fahada. Subhanallah, semua sudah terjadi berdasarkan ketetapan Allah. Kata Allah. Tidak ada berkata kalau nampailah tadi itu ada sudah. Allah sudah mentakdirkan. Selesai. Nah begitu Bebe ya. Itu kalau orang yang sudah bertasbih, nah, hidupnya pasti tenang. Kenapa? Allazi qaddara fahada. Itu ayat ketiga Bapak Ibu ya. Ini ayatnya masih panjang. Segitulah dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan Ibu? Pak, dapat silakan. Iya, tapi itu kan riwayat-riwayat yang tidak diketahui pasti sumbernya dan validitasnya. Itu cerita-cerita begitu. Ya, tapi itu tidak disebutkan dalam kitab hadis yang sahih dan ditemukan. Ya kalau boleh percaya boleh, tapi prinsipnya ajal itu sesuai ketetapan Allah. Tapi kan Allah bisa saja, kalau Allah mau mengubah kan bisa saja. Allah itu pemilik. Kalau pemilik kan bebas, tidak beda. Ya mau Allah beginilah. Ibu kalau lalu ya 300 tahun itu badan ibu rusak tak? Ashabul Kahfi tidak rusak badannya 300 tahun lalu. Itu kan tidak sesuai dengan hukum alam namanya. Masuk 300 tahun badan tidak menganga rusak lalu tidak rusak badannya lah. Ya karena kehendak Allah. Allah kalau menghendaki segala sesuatu, hukum-hukum alam ini tidak berlaku. Ada sesuatu yang di luar hukum alam. Ibu kalau masuk ke paru ikan sampai puluh hari dalam paru ikan dibuat ke bawah lawi, dingin basah, mati tidak tuh? Mati di kodoma. Tapi Nabi Yunus enggak. Itu hukum alam bisa tidak berlaku kalau Allah menghendaki. Nah itu sesuai kehendak Allah. Kalau memang Allah menghendaki ya bisa. Dan banyak contohnya tuh. Ashabul Kahfi jadi contoh. Ya. Nah tapi secara umum hukum general itu kausalitas berlaku. Hukum sunatullah berlaku. Tapi tidak, jangan meyakini tidak ada sebab yang menentukan. Yang menentukan tetap Allah. Sebab itu hanya jalan takdir itu terjadi. Dia mati sebabnya kecelakaan, itu jalan yang mengantarkan pada takdirnya. Dia mati karena ajalnya, bukan karena kecelakaan. Banyak orang diantar oto, Pak, lah delo oto sekian puluh meter, Pak. Tak ada mati itu agaknya jalan juga dia. Nah, Pak. Ada orang di londo sepeda saja Pak mati langsung. Ada Pak di londo sepeda saja mati. Bukan sepeda kok yang mematikan, takdirnya sudah. Ajalnya sudah, sebabnya di londo sepeda saja. Nenci kalau ajalnya lah itu aku lah dia loto ke kamari dah berwatak kapalon bagi tidak mati galaknya sudah tu. Takdir. Nah, jadi itu yang harus kita yakini Ibu ya. Nah, bahwa segala sesuatu itu karena kehendak, karena takdir, qadar.
bukan karena itu. Nah, takdir. Ya, tidak ada yang berlaku di alam ini kalau yang tidak sejalan dengan takdir Allah. Pasti itu. Ya. Bapak Ibu kalau sakit, ini memang sudah takdir sakit. Oh, dia makan itu sama. Banyak orang makan tuh, Mak. Ada orang makan durian, ya kan? Apa yang kan sakit? Ada orang makan durian dapat karung-karung, Pak Ibu, sakit mana? Tidak, Pak. Ambo Pak kalau makan kambing kok Pak, bisa salah Pak. Karena Ambo kesobok jurang Pak, makan kambing kadang kepala kambing tu nyusurang saja Pak. Habis dia tu. Tidak ada loh Pak. Itu ya sehatnya Pak. Takdirnya tidak itu. Itu mah kau sampai jadi jangan takut itu makan punya salah. Yang teragak makan, yang teragak makan. Apalagi kalau mau coba dia buat, nak kalau mau makan dia lagi, saya kata tujuh, kan? Selera beliau ditahan-tahan, beliau dah mati jo. Jadi ngasai ibu bisu lagi salah. Ya tak? Tidak ada penyakit yang mematikan orang. Lo jo beko makan kau sakit, Ustaz berlebih-lebihan sakit. Nyo kalau berlebihan kau tak ada yang baik. Hujan kalau berlebih-lebihan banjir, pasti itu. Galak kalau balabi-labian jadi tangi begitu. Tangi kalau balabi-labian jadi galak seorang begitu. Ini kalau balabian kok buruk apa? Tak ada yang elok. Ibu babadak sih kalau balabi-labian babadak tu, dak rancak begitu. Saya takut kalau jadi ibu begitu. Yalah. Coba ibu babadak balabi-labian 5 cm badak tu ibu pakai, menampak ibu lari orang mereka takut orang mereka. Yang tak rancak waktu mereka, tidak ada yang berlabih-labih rancak. Makan macam tu dok, asal berlabih-labih jadi penyakit, cayolah kamu. Kalau makan sewajarnya, kebutuhan tak masalah. Kan salah. Kalau sakit ya nyawa, tidak takdir itu. Matinya kadar Allah. Begitu tuh. Tapi kalau ada misalnya, oh ini kok dulu ada cerita begini, itu boleh jadi kalau memang Allah menghendaki. Tapi tidak hukum general. Hukum general ya sesuai takdir. Ya, begitu. Nah, begitu Ibu, Bapak, Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.